Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال جل جلاله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, ikhwas sekalian dirahmati Allah, di kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa berusaha untuk menuntut ilmu, dan kita membaca ayat-ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, kita sekarang masuk di tafsir surat Az-Zalzalah atau juga Zilzalah, yakni tentang gempa atau juga goncang. Zalazil, di antara ciri kiamat adalah kathratu zalazil, banyaknya terjadi gempa, dan ini merupakan salah satu dari ciri kiamat. Dan goncangan yang dahsyat seperti kata Imam At-Tabari adalah kiamat ini tadi, idza zalzalatil ard, apabila bumi bergoncang, maksudnya kiamat. Idza zulzilatil ard, maksudnya idza qiyamis sa'ah. Kemudian kalau misalnya sudah terjadi, berarti terjadi kiamat. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan beliau berlindung kepada Allah dari azab yang mungkin datang dari atas kepala, bentuknya seperti katakanlah seperti angin yang berhembus kencang. Begitu juga hujan batu dari langit, dan beberapa azab yang datang dari langit, termasuk juga halilintar atau juga saihah, bunyi yang sangat keras. Sementara Nabi juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab yang mungkin datang dari bawah kaki, min tahti arjulina. Apa itu bentuknya? Di antaranya zalazil. Di antaranya adalah zalazil atau gempa. Makanya Nabi pernah ketika di atas Uhud, kemudian di Uhud bergoncang atau terjadi gempa, apa kata Nabi? Uthbut Uhud fa inna ma'alaikum nabiyyun was-siddiq wa syahidan. Diamlah engkau wahai Uhud, karena di atas engkau ada seorang nabi, ada Abu Bakar Siddiq, dan ada dua orang yang syahid. Taib. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ay yukhbiru ta'ala amma yakunu yaumal qiyamah. Allah menghabarkan apa yang terjadi di hari kiamat, di mana bumi tatazazzal, dia bergoncang. Kemudian hatta yasquta ma 'alaiha, maka semua yang ada di atasnya berjatuhan. Kemudian termasuk juga apa yang ada di dalam bumi dan semua yang ada, karena memang dahsyatnya goncangan tersebut. Dan para ulama sekali lagi ketika membahas masalah zilzalah atau menjelaskan tentang masalah zalazil, maka mengingatkan bahwa akan terjadi goncangan yang dahsyat yang akan menghancurkan semua yang ada, dan itu nanti adalah pada hari kiamat. Makanya hadirin sekalian,
memang ada khilaf di antara ulama apakah ini Makkiyah atau Madaniyah, karena memang isinya kalau tentang hari kiamat umumnya adalah Makkiyah. Umumnya. Nah, ala kulli hal ketika Allah Ta'ala menghabarkan, dan ini kabar gaibiyah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, tetapi sekali lagi faqala jumhur menyebutkan bahwasanya al-zalzalah madaniyah. Karena memang beberapa ayat yang ada bagian akhir. Kemudian kalau dikatakan misalnya dalam ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Dalam surah Al-Insyiqaq yang sudah pernah mungkin kita semua tahu, idza samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Dalam tafsirnya, sami'as sama' amra rabbiha fawajabat 'alaiha an tuti'. Langit dia mendengar perintah Allah Rabbnya agar dia pecah, maka dia wajib untuk taat. Maka langit pun pecah. Bumi juga sama. Jadi gempa yang ada hari ini sayang sekali, banyak orang hanya mengatakan gempa itu terjadi karena lempengan di dasar permukaan yang bergeser dan seterusnya. Tidak pernah disinggung bahwa itu adalah bagian dari tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya dulu Nabi SAW membaca surat ini dalam salat subuh seringnya. Bahkan dalam 2 rakaat, rakaat pertama dibaca, rakaat kedua juga dibaca. Sampai sebagian sahabat mereka heran, jangan-jangan dalam keadaan lupa. Misalnya yang dikatakan Ibnu Katsir, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilatil ardu zilzalaha fi rak'ataini. Dalam 2 rakaat 1 dan 2 dibaca surat ini. Sampai sebagian mereka mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam la adri kana ma huwa, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansa, mungkin beliau lupa rakaat pertama tadi al-zalzalah, kedua al-zalzalah lagi. Walaupun kalau kita jadi makmum ikhwan, boleh, enggak apa-apa. Rakaat pertama at-tin, kedua at-tin lagi. Sah salatnya. Nah, oleh karena itu disebutkan juga katanya oleh Abdullah bin Amr bin As, wa fi riwayat Tabrani, disebutkan di situ nazalat, disebutkan bahwasanya ketika turun ya hadhihi surah, yani al-zalzalah, ketika turun surat ini, wa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhah jalasa, Abu Bakar dalam keadaan duduk, ay qaidun, fabaka, dan dia menangis ketika mendengar ayat ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika ya Abu Bakrin, apa yang membuat engkau menangis? Faqala, katanya, abkatni hadhihi surah, aku menangis karena surat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law annakum la tukhti'una wa la tudhnibun la khalaqallahu min ba'dikum ummatan yudhnibun wa yukhti'un fayaghfiru lahum. Dan ini hadis yang juga sebagai wajhud dilalah bahwa surga bukanlah isinya orang yang tidak berdosa. Pada kebanyakannya, maksudnya bukan orang yang tidak berdosa saja, tapi yang banyak adalah mudhnibun, orang-orang yang berdosa, wa yukhti'un, mereka yang berbuat kesalahan, kemudian apa? Yatubun, mereka bertaubat. Makanya ketika Abu Bakar ditanya, kenapa engkau menangis? Karena aku mendengar surat ini. Kan di ujungnya kan, faman ya'mal mithqala dzarratin, ya kan jelas. Maka setiap kita sebesar dzarrah sekalipun akan ada hisabnya, akan ada hitung-hitungannya. Cuma disebutkan di hadis ini apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum la tukhti'un." Kalau sekiranya kalian tidak bersalah, kita ini enggak berdosa. Kaum ini atau umat ini tidak berdosa, maka Allah akan ciptakan kaum yang lain supaya mereka itu berdosa,
kemudian mereka beristighfar. Makanya Nabi Adam, dia salah, tapi beliau tidak salah. Maksudnya salah karena melanggar apa yang Allah larang. Ya kan, Allah berfirman, la taqrabu hadhihi syajarah fa asaitu, kata Adam. Aku bermaksiat. Tapi maksiatnya Adam dan taubatnya dia, Allah telah berfirman, fataba alaihi. Allah terima taubatnya. Jadi Nabi Adam sahih dia salah, tapi dia sudah taubat, jadilah Nabi Adam tidak salah. Dan dalam hadis, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Dalam hadis yang lain, at-taubatu tajubu ma qablah. Orang yang bertaubat akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, kalau gitu boleh kita berdosa. Bukan masalah boleh berdosa, jangan berdosa. Tapi kalau sudah terjadi, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah seseorang dalam keadaan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah firmankan, kalau kita dosa kita sepenuh ananas sama, sepenuh langit, berbuat dosa terus, kemudian dia datang kepada Allah dalam keadaan bertaubat, maka Allah ampuni taubatnya. Sampai dalam hadis, orang yang membunuh 100 nyawa, ya kan, setelah 99 dia bunuh, orang ke 100 dibunuh juga, lalu dia bertaubat, belum ibadah, belum berbuat kebaikan, cuman baru berjalan menuju ke tempat yang baik, di tengah jalan meninggal, maka dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang kemarin kita sebutkan bagaimana wanita, dia pezina, wanita ghamidiyah. Zina itu perbuatan dosa besar, dan dia seumur-umur cuma sekali zinanya. Kemudian dia bertaubat, dan taubatnya kata Nabi, inna taubata hadhil mar'ah law qusimat, kalau dibagi kepada penduduk Madinah lah, pasti dia akan cukup. Baik. Berkata Ibnu Katsir dan beberapa penjelasan yang lain dalam ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi bergoncang dengan sekeras-kerasnya goncangan. Sebentar ikhwan, saya dan antum mungkin tidak merasa bahwa gunung itu tidak diam. Gunung berjalan. Sebagaimana marras sahab, seperti juga awan berjalan. Kalau awan, antum dan saya ngelihat. Lebih jelas kalau kita di pesawat. Ternyata awan tidak diam. Gunung juga aslinya tidak diam. Cuman masalahnya kita tidak memperhatikan. Dan bahkan kata beberapa orang yang peneliti, sesungguhnya gempa ini terjadi bukan hanya ketika gempa saja. Gempa tiap hari ini ada. Cuman kita kadang tidak merasakan. Karena mungkin skala Richternya itu rendah. Aslinya kita dalam keadaan bergerak. Cuma banyak orang tidak menyadarinya. Bukankah dalam ilmu yang kita pun belajar, bumi ini berputar? Kan dia bergerak, tidak diam. Maka dari itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha, maknanya kalimat zalzala atau zulzilat maknanya adalah hurikat. Dia berharokah. Berharokah ini apa? Bergerak. Selalu bergerak. Dalam keadaan kita dalam keadaan tidak mungkin untuk menghalanginya, atau seseorang tidak akan bisa untuk dia menghalanginya karena Allah yang menetapkan. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman misalnya dalam ayat yang mungkin kita sudah menghafalnya di surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan di hari kiamat sangat dahsyat. Disebutkan Syekh Fauzan dalam Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, tak akan pernah ada yang bisa membandingkan. Dan jangan sampai kayak ada orang-orang Yahudi yang mengatakan kita akan buat bunker untuk selamat dari kiamat. Ya kan? Dikiranya kiamat itu cuma di permukaan bumi saja. Tidak ada yang bisa selamat, ikhwan. Sebagaimana halnya orang yang membuat film tentang kiamat itu cuma dikira-kira.
Iya kan? Akhirnya orang-orang muslimin melihat film tadi, oh kiamat kayak gitu. Akhirnya dibuatlah carikan solusi supaya tidak kena. Akhirnya alternatifnya apa? Dibuat bunker dalam tanah segede-gedenya lalu kita masuk di situ. Ini satu keyakinan yang batil karena ketika Nabi di penghujung malam beliau kemudian membangunkan keluarganya, dibacakan 2 ayat. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Ar-rajifah, tiupan pertama yang menghancurkan semua langit dan bumi. Ar-radifah, tiupan kedua, begitu tafsirnya. Makanya dalam surat Al-Kahfi diingatkan kalau kita melihat pemandangan yang indah, jangan ada kepikiran semua yang dilihat ini sangat indah. Tidak mungkin ada kiamat terjadi. Kiamat akan terjadi. Semua yang kelihatan indah hari ini akan hancur. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit yang sekarang diganti dengan langit yang lain. Jadi langit di mahsyar dan bumi di mahsyar bukanlah langit dan bumi yang sekarang ada. Begitu tafsirnya. Disebutkan dalam surat Al-Hajj ini, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'ah amma arda'at wa tadha'a kullu dhati hamlin hamlaha. Sangat dahsyat. Pada hari itu kalau misalnya seseorang melihatnya luar biasa. Sampai orang yang lagi menyusui begitu, lupa kepada anak yang disusuinya. Dan ketika seseorang dia hamil bisa melahirkan dadakan. Belum waktunya sudah dilahirkan karena. Dan saya tadinya kalau membaca ayat seperti ini, apa mungkin? Tapi kita ya sangat yakin. Dan ada kejadian kasus waktu di Jogja saja, gempa di Jogja. Itu di pantai, kebetulan saya pas ada di lokasinya. Bukan gempa yang pertama. Kemudian diisukan mau ada tsunami. Maka orang-orang yang di pantai berlarian, waktu itu ada mobil bak terbuka. Ayo siapa yang mau ikut cepat-cepat. Seorang ibu-ibu naik. Setelah sampai ke arah kota, dia baru nanya, baru ingat, anak saya mana? Ternyata anak yang di bawah pohon kelapa yang tadi itu anak dia. Dia tidak ingat. Anak kecil di bawah pohon. Cuman karena kemudian isu tsunami-nya tidak jadi, akhirnya anaknya masih ada di bawah pohon dan nangis. Jadi dia tidak ingat anaknya. Dia hanya ingat menyelamatkan dirinya. Itu baru ribut-ribut seperti itu ya, Hon. Jadi bukan sudah ada tsunami-nya, bukan. Jadi kalau seseorang sedang menyusui lupa kepada anaknya, iya. Bahkan waktu ribut-ribut ada gempa, orang lari dari kamar mandi, dia nggak pakai baju, dia nggak sadar bahwa dia tuh tidak pakai handuk, nggak pakai baju, telanjang, lari karena tadi menyelamatkan dirinya. Walaupun pada hari kiamat tak ada yang bisa selamat, tak ada yang bisa selamat. Nah kemudian disebutkan di sini, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Mereka itu kelihatan kayak mabuk, padahal tidak mabuk, karena memang azab Allah yang sangat pedih. Taib. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan sedahsyatnya goncangan. Kemudian apakah ayat ini juga seperti dalam surat yang lain masalah kiamat, misalnya kita lihat dalam Al-Ghasyiyah, ya, juga dalam beberapa ayat yang lain, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Sama. Atau juga dalam surat Al-Infitar misalnya, idza samaa'un fatarat. Semua ini isinya mengingatkan kepada kita bahwa satu saat semua ini akan hancur. Dan bumi sahih, dia ada awalnya. Kemudian ada akhirnya. Sementara yang ada awalnya tidak ada akhirnya, surga dan neraka dan segala isinya. Adapun bumi dan langit yang sekarang ada
akan ada hancurnya. Taib. Termasuk juga misalnya dalam surat Al-Insyiqaq, idza sama'un syaqqat, juga sama, langit yang sekarang ada dia akan pecah. Karena itu ikhwas sekalian, kalau bumi dan langit makhluk yang sangat besar akan hancur, bagaimana dengan diri kita sekalian? Baik. Di ayat kedua Allah berfirman, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan ay ma fi batniha minal amwat wal kunuz wa ghairu dzalik. Dikeluarkan, ya. Jadi bumi ini mengeluarkan apa yang dikandungnya. Sedikit akidah Ahlussunnah tentang masalah bumi. Ada 7 atau 6 ya, paling tidak yang harus kita pahami. Pertama, bumi ini ada 7 ikhwan. Samawat sab'a, ya. Langit yang 7 dan bumi yang 7. Ini kabar dari Allah. Makanya ayat tentang masalah haji, min kulli fajjin amiq, dari segala penjuru bumi yang dalam. Amik artinya dalam. Kenapa nggak dikatakan min kulli fajjin ba'id? Wallahu a'lam. Dari segala penjuru bumi yang jauh. Disinyalir, wallahu ta'ala alam. Mungkin di bumi yang paling bawah atau di bumi yang ketujuh ada makhluk bernama jin yang tinggal di sana, yang mereka kalau musim haji juga datang ke Makkah. Makanya min kulli fajjin amiq, dari segala penjuru bumi yang dalam. Makanya orang yang umrah dan haji, bukan hanya orang, bukan hanya manusia, jin juga sama. Jin juga umrah, jin juga haji. Cuma yang jelas kita tidak usah memikirkan itu dia travelnya apa, ya kan, pesawatnya apa, cateringnya di sana gimana, urusan dia. Dan kita tidak, bukan cuma itu kan, Ibnu Taimiyah menyebutkan kita tidak usah ngurusi urusan mereka. Kalau ada jin sakit nggak usah ditengok. Kalau ada jin nikah nggak usah datang walimahnya. Kalau ada misalnya jin meninggal, takziahnya kemana? Wallahu alam, tidak usah ngurusi yang itu. Bahkan kalau kita sholat pun jangan jadikan dia jadi imam. Kita yang jadi imam. Dan Imam Ahmad pernah menanyakan seseorang yang hadir di majelisnya dan dia ngaku jin, dan sahih dia adalah jin, ikut ngaji, biarkan aja, nggak usah jadi masalah. Mau ikut silahkan, nggak ikut silahkan. Hanya saja Nabi waktu berdakwah di pasar Ukaz, Nabi berbicara sendirian di depan kebun yang kosong. Mungkin menurut kita gitu kan, tanah kosong. Ternyata Nabi sedang mendakwahi di kalangan jin. Dan turunnya surat Al-Jin menunjukkan jin itu ada. Dan benar-benar mereka mengatakan, kami mendengar, ya kan, ayat Quran yang menakjubkan, itu jin. Dan dalam bab akidah juga disebutkan, di antara manusia ada yang menjadikan ilahnya dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Akhirnya mereka semakin durhaka kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ikhwan sekalian, bumi itu makhluk. Yang pertama, bumi 7 lapis. Ya. Kemudian bumi adalah makhluk. Lalu yang ketiga, bumi ini karena dia makhluk akan hancur. Cuma dihabarkan di sini, bumi akan mengeluarkan isinya. Siapa isinya dan apa saja isinya? Ada khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan isi bumi yang sekarang, ya, yang sekarang kita tahu, pertama amwat. Amwat adalah orang-orang yang telah jadi mayat atau jenazah, dia tertimbun dan ditimbun dan masuk ke dalam perut bumi. Bisa jadi jalan yang kita lewat, di situ banyak jenazah dulunya. Sekarang gini, Iwan, kita bicara apa adanya. Malam ini kita ngobrol di sini, kita ngaji di sini. Ini kapan? 2024. Baik. Tahun 2200 mungkin anak cucu kita akan bercerita dulu tahun 2024. Ya, malam Ahad tanggal sekian orang tua kita, kakek-kakeknya ngaji di tempat ini. Kalau ini tempat masih ada, ya kan? Jangan-jangan di waktu itu sudah tidak ada yang muslim seorang pun di tempat ini. Sebagaimana kita hari ini bisa membayangkan dulu tahun 1800-an, 1900 di awal, jangan terlalu jauh-jauh.
tahun 70-an. Orang tua kita dulu kayak kita juga. Mereka mungkin kalau malam ngaji walaupun belum ada listrik, ya kan? Sekarang mereka di mana? Mereka sudah tiada. Lalu anak cucu kita akan cerita, di mana orang-orang dulu ngaji? Oh, mereka sudah meninggal semua, udah di alam kubur. Begitulah kehidupan. Oleh karena itu, sekalian, di antara poin yang keempat yang harus kita yakini, bumi akan jadi saksi. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, sebagaimana dalam ayat yang nanti kita bahas. Pada hari itu atau bumi akan jadi saksi, menyaksikan apa yang pernah terjadi. Makanya setiap jalan yang kita lewat akan jadi saksi. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada tanaman, kepada pohon kurma, kepada batu-batuan, dia mengatakan, ka'anna haula yaqulu li ya Ali udhkur wuqufuka baina yadayillah. Seolah-olah pohon-pohon dan batu-batuan mengatakan kepadaku, wahai Ali, ingatlah satu saat kelak di mana engkau akan dihisab di hadapan Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu ikhwah sekalian, sebagian hikmah kenapa seseorang memperbanyak sujud, karena memang bumi akan jadi saksi. Makanya saya berharap kalau memungkinkan dan bisa, perbanyaklah sujud di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Aqsa, di masjid-masjid yang ada. Bukan berarti kita harus pindah-pindah terus, tidak. Artinya kita sering-sering sujud, dan tanah yang kita jadikan tempat beribadah sebagaimana kayak tempat ngaji kayak gini, jadi saksi di hadapan Allah. Sebagaimana Hajar Aswad menjadi saksi. Jadi yang dikeluarkan adalah amwat, dan ini poin yang kelima, yang dikeluarkan bumi adalah semua yang pernah meninggal. Bagaimana kalau dia meninggalnya tidak dikubur? Dia meninggalnya dimakan ikan. Tetap ada alam kuburnya dan tetap dia akan dibangkitkan. Atau seseorang yang dibakar, debunya kemudian disebarkan, tetap dia akan dihidupkan lagi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tafsirnya kunuz. Al-kunuz artinya barang-barang yang kanzun, barang-barang simpanan. Barang berharga, termasuk juga mungkin ada minyak bumi dan yang lain, emas, ya, dikeluarkan darinya. Tetapi sekali lagi, yang pertama itu tafsiran yang lebih mendekati, dan walaupun dua-duanya sahih, tapi mana yang pertama itu yang terkait dengan amwat. Makanya kuburan, yang sekalian, dia itu berkata kepada kita, ngakbarah, sering mengingatkan kepada kita, cuma kitanya tidak faham. Apa kata kuburan? Ya ahlad dunya tamatta'u fiha. Kemudian idhabu yaminan wa shimala walakin udhkurni yawman satadkhuluni. Wahai penduduk dunia, silakan kalian bersenang-senang di atasnya dan pergilah kemanapun yang engkau suka, tapi ingat engkau akan masuk ke dalam perutku. Banyak orang tidak mengira bahwa meninggal ternyata sebentar lagi dia dapatkan. Dia pergi, pulangnya udah jadi jenazah. Dia tidak pernah mengira bahwa pekan ini jasad dia akan dimasukkan ke dalam lahat, walaupun sekarang masih makan dan minum. Dan itu banyak yang terjadi seperti ini. Dan dia tidak mengira bahwa jalanan yang hari ini sering dilewati, akhirnya tidak pernah dia lewati lagi. Dan itu kali terakhir dia dapatkan kesempatan untuk seperti itu. Oleh karenanya disebutkan di sini bahwasanya kalimat akhrajatil ardu athqalaha ay fi batniha, apa yang ada di perutnya, minal amwat. Makanya disebut kiamat, ikhwan, kata Syekh Utsaimin, ada 3 alasan. Kiamat disebut kiamat itu karena 3 alasan. Pertama, qiyamun nas min quburihim, keluarnya mereka dari kuburan mereka. Semua yang pernah meninggal akan dihidupkan. Dari sinilah bedanya antara monyet dengan kita. Jadi kalau ada monyet seperti orang dan orang seperti monyet, mana yang dibangkitkan? Iya, walaupun saya tidak berniat untuk maksudnya kalau dia orang pasti dibangkitkan. Kalau dia monyet, enggak. Kecuali monyet yang berbuat zalim, dibangkitkan, dikisos, lalu dimatikan. Jadi tanah. Karena kera bukanlah
atau bukanlah binatang, bukanlah dia mendapat taklif karena dia binatang, bahaim. Yang dapat taklif manusia dan jin saja. Termasuk juga di antara hal yang harus kita yakini bahwa wa akhrajatil ardu athqalaha, maknanya bahwa setiap kita harus meyakini bahwa kalau misalnya seseorang dia mendapatkan, katakanlah ada kanzun atau kunuz atau barang-barang berharga dari bumi, aslinya itu adalah rahmat Allah yang Allah Ta'ala berikan, amanahkan untuk kita. Cuma sayang banyak orang tidak bersyukur. Bayangkan, dikeluarkan dari dalam bumi air, barang-barang berharga, tapi tetap orang dalam keadaan kafir. Ya kan, padahal itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tahu bahwa ketika dikeluarkan semua yang dari bumi, mayat-mayat atau jenazah-jenazah yang sudah meninggal, mereka hidup lagi, maka disebut qiyamun nas min kuburihim. Ini alasan pertama. Alasan kedua adalah qiyamul adl, ditegakkan keadilan. Jadi kiamat disebut kiamat karena di hari kiamat ditegakkan keadilan. Apakah di dunia tidak ada keadilan? Ya ada, tapi banyak keadilan yang tidak adil. Makanya Nabi menyebutkan apa? Al-qudatu thalathah. Hakim itu ada 3. Qudan finnar, 2 hakim neraka dan 1 ke surga. Siapa yang ke neraka? Yang menghukum dengan kebodohan. Atau yang kedua, yang menghukum dengan kebatilan padahal dia tahu yang haknya tidak begitu. Ini diancam dengan neraka. Yang masuk surga cuma 1 hakim yang jujur dan dia dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, ya sekalian, adalah qiyamul hisab wal jaza. Kiamat disebut kiamat karena ditegakkan ya hisab dan balasan. Hisab dan balasan. Baik. Wa qala al-insanu ma laha. Kemudian manusia mengatakan, al-insan idza ra'a ma araha min al-amri al-'azim musta'dhiman lidzalik ma laha ay syai' arada 'alaiha ay arada laha. Jadi kalau manusia melihat sesuatu yang menakjubkan, dan di sini disebut insan, wa qala al-insan, sebagian penjelasan ulama menyebutkan karena memang kejadian kiamat ini adanya manusia-manusia yang sudah syirik atau tidak ada yang mukmin. Jadi kiamat ini terjadi pada saat seluruh bumi dan isinya seluruhnya orang kafir. Sementara muslim sudah wafat, sudah meninggal semua. Bagaimana dengan binatang? Wallahu a'lam. Tapi intinya mukmin sudah meninggal semua karena ada angin yang lembut yang mematikan seluruh mukminin. Yang tersisa adalah orang-orang yang kafir. Wa qala al-insanu, kalau disebut nama insan berarti mencakup mukmin dan kafir. Tetapi karena ada hadis yang tadi, maka kiamat terjadi di saat dunia isinya orang kafir. Makanya nanti di antara ciri kiamat yang kubra adalah tadi ya, ciri-ciri yang misalnya terbitnya matahari dari barat dan yang lain. Termasuk juga matinya mukminin dan sisanya orang kafir. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian muliakan Allah, bagaimana dengan Ka'bah? Ya, Ka'bah akan dihancurkan oleh orang dari Habasyah, dan itu setelah muslimin sudah tidak ada lagi, meninggal semua. Setelah itu datanglah bertubi-tubi, ya, artinya ciri-ciri kiamat yang kubra, sampai akhirnya hancurlah semuanya. Nah, kemudian orang-orang yang mukmin dan orang yang kafir itu intinya dalam keadaan tercakup dalam satu kalimat al-insan. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui bahwasanya kejadian ini ada pada keadaan di mana yang ada semuanya orang-orang kafir. Makanya hanya Allah yang tahu. Kalaulah seseorang misalnya dia membaca atau dia melihat atau dia mendengar, tentu berbeda dengan orang yang mengalami langsung. Seperti contoh ya,
Kita ngelihat bagaimana dahsyatnya gempa waktu di Palu, likuifaksi. Waktu kita datang, katanya Ustadz, saya mengalaminya, saya masuk lumpur, lalu muncul ke permukaan, masuk lagi, seperti di blender. Dan dia mengatakan seperti sudah kiamat. Ada orang-orang Balaroa yang dia tanahnya belah-belah, ya perumahannya bergeser, berjalan, itu kayak kiamat. Ternyata belum kiamat. Adapun orang-orang yang meninggal, sekian ratus ribu yang meninggal, ya mereka meninggal dalam keadaan kita hanya berharap dan berdoa semoga mereka matinya husnul khatimah. Tapi kasusnya adalah ikhwan, kematian yang jumlahnya sangat besar di waktu yang sama itu membuat apa? Membuat setiap kita betapa dahsyatnya kejadian. Itu baru di dunia dan itu bukan kiamat. Itu bukan kiamat. Itu baru gempa. Baik. Oleh karena itu, sahih yang dikatakan Nabi, laisal al-khabaru kal muayana. Bukanlah kabar itu sama dengan orang yang melihat. Makanya ada istilah ainul yakin, ada haqqul yakin. Kalau yang melihat, ya ainul yakin. Kalau yang mengalami, dia haqqul yakin. Maka dari itu, tentang alam kubur, tentang apa? Bagaimana kita mengimaninya? Ya kita berusaha untuk haqqul yakin, walaupun itu baru ilmul yakin. Karena ainul yakin pun kita tidak melihatnya. Tapi orang yang mukmin beriman kepada ucapan Nabi, ucapan Allah Ta'ala tentu, maka kita akan mengimaninya dengan benar. Nah, kemudian ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini atau dalam ayat ini, wa qalal insanu malaha. Maksudnya malaha di sini, kenapa kita bisa dibangkitkan atau apa yang terjadi dengan bumi dan langit ini? Makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan kabar seperti ini, mereka pun tidak percaya dengan datangnya kiamat, alam kubur, mahsyar dan seterusnya. Padahal kiamat adalah ma wa'adar rahman, apa yang Allah janjikan. Bukankah Allah telah sebutkan dalam banyak ayat, al-qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Itu kiamat semua. Begitu juga dengan berita-berita yang lain. Kemudian ucapan yauma idzin yasdurun nasu, atau sebelum itu yauma idzin tuhaditsu akhbaraha yang tadi. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menghabarkan yang tadi kita sebutkan. Ada katanya qila, ada beberapa pendapat. Maksudnya sekalian, bumi ini menghabarkan bahwa Allah memerintahkan bumi supaya bergoncang. Sami'a al-ard amara rabbiha, bumi mendengar perintah Rabbnya, maka kemudian bumi menghabarkan bahwa Allah merintahkan demikian, maka dikeluarkan isi bumi. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, pendapat kedua, dan ini juga sahih, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, bumi menghabarkan apa-apa yang pernah dilakukan seorang hamba waktu dia masih hidup. Sekarang begini, Syekh Utsaimin mengingatkan orang yang kencing di bawah pohon atau di pinggir jalan. Siapa yang menyaksikan? Pertama Allah Ta'ala menyaksikan. Itu perbuatan yang jelek dan jangan dicontoh. Dua, malaikat mencatat kejelekan tersebut. Ketiga, kita yang melakukan menyaksikan anggota tubuhnya dan yang lain. Taib. 4, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekelilingnya menyaksikan. Batu-batuan yang dianggap barang mati juga menyaksikan. Kemudian apa? Bumi yang kita injak, syahidun, menyaksikan. Langit juga menyaksikan. Intinya makhluk yang ada yang kita bilang dianggap makhluk, benda mati, mereka semua menyaksikan. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Makanya saya dan antum kalau jalan ke sini pengajian, bumi yang kita injak menyaksikan bahwa kita berjalan dari rumahmu ke sini dan itu adalah kebaikan. Kebalikannya kalau seseorang bermaksiat, bumi yang dia ada di situ, tempat orang berzina, buminya tidak akan ridha.
Cuman dia tidak tahu. Pohon yang dikencingi di pinggir jalan, dia melaknat orang ini. Cuman dianya nggak paham. Begitu juga dengan makhluk yang dianggap benda mati, sesungguhnya dia menyaksikan. Sebagaimana Hajar Aswad menyaksikan. Bumi yang kita injak menyaksikan. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, itu diantara penjelasan dari tafsir ayat tadi. Bagaimana kita bilang bahwasanya kita menyaksikan? Iya. Bukankah dalam Quran dikatakan wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau itu ikhwan, sebuah kemaksiatan aslinya kalau dia mukmin tidak mungkin rasanya dilakukan kalau dia mengerti masalah ini. Cuma sayang kita sering lupa. Dikiranya kalau nggak ada CCTV aman, ya kan? Padahal Allah Maha tahu. Badan kita juga menyaksikan. Bahkan malaikat mencatat. Bahkan kemudian apa? Bumi juga menjadi saksi. Tidak mungkin kita lari. Bahkan jasad kita, misalnya contoh dalam surat Fusilat, ya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit, bayangkan kulit, lima syahidtum alaina. Kenapa engkau menjadi saksi kepada kami? Qalu, katanya, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Sesungguhnya Allah lah yang menjadikan kami bisa berbicara. Oleh karena itu Urwah ibnu Zubair waktu dipotong kaki kirinya, diamputasi, setelah itu kaki kirinya kan sudah nggak ada, tinggal kaki kanan. Maka dia mengatakan ketika ditanya orang atau ketika tawaf, dia tawafnya engkle, maka dia mengatakan apa? Sudah saya kembalikan kaki titipan Allah Ta'ala, kaki kiri saya yang itu titipan Allah, saya sudah kembalikan kepada pemiliknya setelah mungkin 30-40 tahunan bersama dirinya. Lalu dia mengatakan apa? Semoga kakiku menungguku di sorga. Karena jadi saksi, kaki dia digunakan untuk kebaikan. Kaki kita sekarang ini digunakan untuk apa, kemana digunakan, buat apa? Akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalaulah seseorang dia meyakini ayat ini bahwa yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, tidak ada tempat di muka bumi yang akan bisa kita jadikan untuk tempat bermaksiat. Tashhadu 'alal amilina bima 'amilu 'ala zuhuriha. Bumi akan menjadi saksi atas setiap amalan yang dikerjakan di atasnya. Khairun wa syarrun, kebaikan dan keburukan. Fa innal ardha min jumlatis syuhud alladzina yashhaduna 'alal ibadi bi a'malihim. Di mana bumi akan jadi saksi kepada amalan-amalan yang dikerjakan seorang hamba di atasnya. Sekarang gimana kalau bukan di atas bumi tapi kita masuk di lorong di bawah? Sama juga, itu bagian bumi dan akan disaksikan. Nah, oleh karena itu di ayat yang berikutnya bi anna rabbaka auha laha, makanya ini tafsir yang tadi sesuai, karena memang Allah memerintahkan demikian. Auha laha, makanya bumi menghabarkan bahwa saya diperintahkan Allah untuk mengeluarkan isi perutnya atau isi yang tadi, dan Allah yang memerintahkan. Kemudian bi anna rabbaka auha laha, karena Allah Ta'ala memerintahkan yang demikian terhadap bumi ini. Jadi bumi akan berbicara sebagaimana kulit berbicara, sebagaimana juga bagian anggota tubuh kita akan menjadi saksi, dan persaksian itu akan terjadi di hari kiamat. Di dunia banyak saksi yang tidak amanah. Banyak saksi yang tidak amanah di dunia. Di akhirat tidak ada yang tidak amanah, semuanya amanah. Ya, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum. Pada hari di mana manusia yasdurun nasu ashtata, dia keluar, maksudnya keluar min kuburihim ashtata. Ashtata zumara, berkelompok. Kemudian li yurau a'malahum, untuk yurau,
bentuknya dia bentuk pasif ya, supaya diperlihatkan amalan-amalan mereka. Jadi syi'na am abaina, suka atau tidak suka, kita akan diperlihatkan amalan kita. Makanya sebagian salaf mengingatkan, silahkan kalian berbuat dosa, kalau kalian tidak malu nanti amalannya dibentangkan isinya kejelekan. Bayangkan nih hon, kalau kita bohong satu hari sekali selama kita hidup, maka catatan bohongnya itu akan nampak jelas dari ujung ke ujung. Itu kalau bohong, belum lagi yang lain. Maka Allah Ta'ala ketika menghabarkan yauma idh yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, sebagaimana dalam surat Qaf, fakashafna anka ghita'ak, pada hari di mana kami akan singkap semua apa yang tersembunyi, akan tersingkap. Maka dari itu, kalau misalnya Nabi mengatakan ra'aitu ahada minkum nawajidhuhu finnar, aku melihat salah seorang di antara kalian gerahamnya di neraka, sahabat kaget karena selama ini belum tersingkap siapakah orang ini. Ternyata orang ini nantinya akan ikut Musailamah dan dia mati dalam keadaan bersama dengan Musailamah al-Kadzdzab dalam kekufuran dia. Nabi SAW mengingatkan tentang Ka'ab, tentang misalnya tentang seorang yang penduduk neraka yang terurai perutnya, isi perutnya di neraka. Ya. Ibnu Luhai, dia adalah orang pertama yang membawa berhala tadi ke Makkah, ya kan? Itu kabar dari Allah Ta'ala, dan kabar ini kabar ghaibiyah, dan itu termasuk bagian yang harus wajib kita imani. Maka setiap orang nih sekalian, ketika orang seperti kita kan, kita tidak tahu nih bagaimana nantinya kita di akhirat ini, apakah kita selamat dan dimasukkan surga, atau jangan-jangan naudzubillah kita dalam keadaan banyak dosa. Waktu ditimbang amalannya, kebaikan kita lebih sedikit dari kejelekan misalnya. Itu sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Makanya di ayat yang ke-7 dan ke-8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Siapa yang berbuat amalan kebaikan seberat dzarrah, khairun, kebaikan, yarahu, dia akan melihat. Tidak ada kebaikan apa istilahnya yang lebih kecil dari dzarrah, sekiranya ada itu pun tetap masuk. Jadi kalau ada kebaikan seberat dzarrah, ini ungkapan yang menunjukkan kebaikan sekecil apapun, yarahu, dia akan lihat. Coba kalau antum bisa cari contoh apa kebaikan yang sangat kecil yang dianggap kebaikan. Ngambil duri di jalan, itu udah bagus, itu kebaikan. Tersenyum kebaikan. Tersenyumnya dikit, sama dia kebaikan. Berbuat baik pada binatang, dia kebaikan. Bahkan ada yang sangat kecil kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya. Apalagi amalan kebaikan yang besar-besar. Oleh karena itu sekali lagi, kalimat dzarrah, faman ya'mal mithqala dzarrah. Dzarrah ini ada 3 tafsiran seperti yang kita tahu. Pertama, dia adalah gubar atau semacam debu yang terbang, yang kalau ada matahari di pagi hari itu kelihatan kecil-kecil banget. Seperti itu kira-kira. Dan itu terbang bersama dengan angin yang berhembus. Kalau tidak ada cahaya matahari tidak akan kelihatan. Jadi pertama disebutkan, atau kalau urutan yang dijelaskan di beberapa tafsir, bisa seperti itu. Bisa juga maknanya adalah gubarun alladzi waqa'at fil yad, misalnya. Debu yang nempel di tangan. Antum ada debunya enggak? Ada. Di meja ada. Makanya tayamum dibolehkan. Misalnya di pesawat, di jok pesawat boleh, di kabin tempelkan boleh. Kalau orang bertanya, mana debunya? Ada debunya. Kok saya nggak lihat? Saya juga nggak lihat. Tapi begitu Nabi membolehkan. Kalau kita ambil mikroskop, lalu kita misalnya periksa tangan kita di bawah mikroskop, apalagi ada pembesaran yang dibuat besar, nah pasti kita akan ngelihat ternyata tangan kita ini bolong-bolong, ada pori-porinya.
Dan kalau antum periksa tempe dan tahu, ditaruh di situ, yang kecil-kecil secuil, besar banget, mungkin antum tidak jadi makan jadinya. Ya kan? Kita datang ke meja makan, lalu pakai mikroskop, dilihat semua makanan, kayaknya nggak jadi makan akhirnya. Iya kan? Jadi Allah menakdirkan kita ini, masya Allah, diberikan nikmat, hal-hal yang tadi orang nggak peduli, bahkan kadang-kadang makanannya nggak ditutup dan yang lain dimakan, dan nikmat dan tidak apa-apa. Itu nikmat yang besar. Yang ketiga, dzarrah itu mananya adalah seperti semut, disebutkan kannamlah, seperti semut. Itu juga dzarrah. Semut yang kecil yang baru dilahirkan oleh induknya atau baru menetas dari telurnya, seperti dikatakan dalam hadis yang sahih, yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamati amsalad dzar fi suwarir rijal. Jadi orang-orang yang mutakabbirun, orang-orang yang sombong, nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan di hari kiamat seperti semut-semut yang kecil, gitu mananya. Semut-semut yang kecil dengan bentuk manusia. Ini juga sahih. Jadi fama ya'mal mithqala dzarrah, maknanya seperti semut yang kecil. Kebaikan seperti semut yang kecil. Itu mana dzarrah. Dua yang lain tadi, dzarrah juga bisa berarti debu yang di tangan, atau dzarrah ini maknanya adalah seperti yang tadi kita sebut, kalau ada cahaya lalu kita lihat berterbangan kecil-kecil, itulah dzarrah. Nah, faqala al-Qurtubi, sekarang dikatakan Imam Qurtubi, wa hiya fi jumlati ibaratun an aqallil asya wa asghariha. Imam Qurtubi, semua yang menunjukkan yang paling kecil itulah dzarrah. Makanya ada orang-orang di teknik kimia atau di kimia MIPA, yang paling kecil dari barang itu, di situ ada elektron, ada neutron dan seterusnya. Ternyata bagian dari elektron itu ada namanya kuak. Itu yang lebih kecil lagi. Jadi satu titik hitam yang ada itu isinya jutaan mungkin elektron. Isinya juga satu elektron jutaan bagian yang lebih kecil. Kalau ada yang disebutkan lebih kecil lagi, itu lebih kecil. Itu dzarrah, kata Imam Qurtubi. Makanya kalau diistilahkan sebesar biji sawi, kan dalam terjemahan banyak sebesar biji sawi. Biji sawi segede apa? Biji sawi dengan biji anggur gede mana? Allahu a'lam. Pokoknya tergantung sawinya, tergantung anggurnya, ya kan? Jadi barang-barang yang sangat kecil. Fama ya'mal mithqala dzarratin, ya, siapa yang berbuat kebaikan sebesar dzarrah, yarah, maka dia akan kelihatan. Oleh karena itu, kalau misalnya seseorang dia tahu bahwa kebaikan itu akan diperhitungkan, maka dia akan bersungguh-sungguh mencarinya. Termasuk juga kebalikannya, ikhwan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, ya, khairan yarah tadi, fa may ya'mal mithqala dzarratin, ya. Barang siapa yang berbuat amalan kebaikan. Jadi siapa saja. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana dengan kebaikan orang kafir? Apakah mereka juga melihatnya? Di sini ada beberapa penjelasan. Pertama, kebaikan orang-orang yang kafir, yang meninggal dalam keadaan kafir, dibalas oleh Allah di dunia, dan di akhirat tidak ada balasan kebaikan. Makanya kata Imam Qurtubi ketika menjelaskan masalah kematian bagi seorang mukmin, mautul mukmin kafarah, matinya seorang mukmin adalah kafarah, penghapus dosa dia. Sementara bagi orang yang kafir, ketika dia meninggal misalnya dalam keadaan kayaknya tidak sakit, kayaknya dia ini, itu kebaikan Allah yang Allah berikan kepada dia, balasan kebaikan orang ini di dunia. Di akhirat nggak ada lagi balasan kebaikan dari Allah, disiksa isinya. Kalau ada seorang mukmin sakit mau meninggal, itu kafarah baginya, supaya dosa dia diampuni Allah, dan dia di saat meninggal dosanya 0, dan dia dimasukkan ke dalam surganya. Ini kalau dia adalah penduduk surga. Bagaimana dengan orang yang akan dimasukkan neraka? Tentu hanya Allah yang tahu bagaimana keadaan dia. Yang pasti, ikhwas sekalian, kita harus menjauh dari neraka apapun
usaha kita dengan sedekah, ya, walaupun sebiji kurma bahkan sepotong, dengan berbuat amalan saleh, ya, dan seterusnya. Jadi tidak boleh seorang meremehkannya. Makanya di ayat ke-8-nya apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat sebesar darah kejelekan, maka dia akan melihatnya. Sebagai penutup ikhwan, di antara kisah para sahabat yang terkait dengan amalan yang diperlihatkan Allah Ta'ala adalah seorang sahabat bernama Sya'ban. Sya'ban ini rumahnya termasuk jauh dari Masjid Nabawi, dan dia suatu saat tidak datang ke masjid. Rasulullah mencarinya dan sahabat tidak ada yang tahu kenapa dia tidak hadir. Waktu ditanya atau dicari rumahnya, dia jauh dari Masjid Nabawi. Akhirnya Nabi diantar, dan ternyata dari masjid sampai ke rumahnya itu cukup jauh. Sampai di waktu duha berangkatnya habis subuh. Diperkirakan wallahu a'lam mungkin sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Dan itu Sya'ban, beliau orang yang rajin salat, cuman beliau sering menggabungkan salat. Artinya maghrib dan isya digabungkan, tidak pulang. Dan itu banyak juga sahabat yang begitu. Dan kemudian ternyata dia berangkat dari rumahnya kalau mau salat subuh setelah salat malam dan selepas muntasiful lail. Pertengahan malam lewat dan dia salat, kemudian dia berangkat. Ya, ketika tidak ada, Nabi bertanya, kemanakah Sya'ban? Akhirnya datanglah ke rumahnya, ada istrinya, dan diceritakan bahwa Sya'ban tadi malam dia meninggal. Cuman sebelum wafat dia berkata sesuatu yang tidak dimengerti oleh istrinya. Salah satunya apa? Katanya, kenapa tidak lebih jauh, bahasa kita yang ini. Kenapa tidak yang baru dan kenapa tidak seluruhnya? Ternyata kisahnya Sya'ban, beliau bolak-balik ke masjid setiap hari, dan sebelum wafatnya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala apa yang dia kerjakan selama ini. Maka dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Karena kalau lebih jauh rumahnya, lebih banyak pahalanya yang dia dapat. Adapun kenapa tidak yang baru? Ternyata dia di musim dingin, kan ke masjid itu dingin di Madinah. Maka dia pakai baju yang tadi baju yang bagus dipakai oleh dirinya. Baju yang kedua, karena dia udah keluar terlalu dingin, masuk lagi ambil lagi pakaian yang rangkap bajunya itu yang jelek, yang biasa mungkin. Ketika jalan menuju Masjid Nabawi, didapatkan seorang yang kedinginan dalam perjalanan dia. Maka dia kasihkan baju yang jelek ini, yang second, ke orang tadi. Ternyata sebelum wafatnya itu diperlihatkan. Maka dia mengatakan, kenapa tidak saya berikan yang baru? Karena kalau yang baru pahalanya lebih besar. Adapun yang ketiga, kenapa tidak seluruhnya? Ternyata dia tuh sedang makan, wallahu alam makan roti atau apa, datang seorang yang minta, maka dia potong jadi 2, separuhnya untuknya, separuhnya untuk orang yang kelaparan. Maka dia menyesalinya sebelum wafat karena diperlihatkan amalan tadi. Katanya, kenapa tidak seluruhnya saya kasihkan? Dan sahih apa yang dijelaskan para ulama, bahwa orang kalau meninggal, kullu man mata nadam, setiap yang meninggal menyesal. Kalau dia orang kafir menyesal. Kenapa jadi orang kafir? Karena kecelakaan mengancam dia. Kalau dia mukmin menyesal litaksirihi, karena kurangnya amalan. Saya dan antum nanti akan menyesal. Kenapa hari ini tidak baca Quran 10 juz? Kita bacanya cuma 2 halaman. Seorang akan menyesal, kenapa tidak banyak-banyak beribadah selama kita sehat? Begitu kematian datang, ajal di depan kita, dinampakkan semua amalan, disitulah kita menyesal. Tapi sekali lagi, kalau mukmin menyesal karena kekurangan atau kurangnya amalan. Kalau orang kafir, makanya seperti yang dikatakan dalam surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Betul ya? Alangkah indahnya kalau aku jadi tanah. Kalau tentang yang mukmin atau yang kafir ingin jadi mukmin, ya, alangkah indahnya kalau aku menjadi tadi mukmin. Jadi seseorang, ibu sekalian, kalau seperti kita hari ini, kita paling tidak kita bersyukur pada Allah Ta'ala, kita sekarang
masih di atas ajaran yang sahih, kita mengenal sunnah, dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai kita diwafatkan. Wa wudi al-kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika diletakkan catatan amalan, lalu kalian melihat fataral mujrimin, kalian melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa. Mereka musfiqin, mereka ketakutan. Kenapa? Karena yang dilakukan dulu di dunia semuanya ada. Maka mereka mengatakan ya wailatana ma li hadza. Katanya celaka kami, katanya. Catatan apa ini kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua yang kecil ya, dan yang besar semuanya ditulis. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan kemudian mereka dapatkan semua yang mereka kerjakan dulu ada semua di situ. Jadi akhirnya apa? Makanya mereka dalam keadaan ketakutan. Sehingga ikhwan, hari ini kalau kita nabrak motor atau mobil orang malam hari, lalu kita lari kabur, gak ada CCTV, gak ada polisi, kayaknya kita selamat. Di akhirat tidak ada yang selamat. Kita datang ke warung, makan tempe 3, bayarnya 2. Tukang pedagangnya tidak tahu. Orang-orang yang beli yang lain tidak ngerti. Lalu kita bilang, saya selamat. Enggak selamat di akhirat. Termasuk semua kejahatan yang dilakukan di dunia, yang tidak ada orang yang tahu, mungkin dianggap selamat, di akhirat tidak selamat. Kalau yang kecil saja ketahuan, apalagi yang besar. Jadi oleh karena itu, jangan berbuat zalim, termasuk pada keluarga, kepada siapa saja, termasuk pada binatang. Karena nanti akan dihisab dan hisab kita akan berat. Misalnya pada binatang ya, kan seekor semut yang sengaja kita injak atau kita bunuh tanpa ada alasan, dia akan mengadu kepada Allah Ta'ala dan kita akan dihisab. Jadi berbuat zalim kepada siapa saja akan ada hisabnya. Mudah-mudahan ayat di surat Al-Zalzalah ini memberikan nasihat kepada kita dan kita bisa ambil faedahnya, walaupun kita tidak tahu ya, artinya sampai hari ini kita ini kebaikannya udah banyak atau belum, itu masalahnya. Lalu kejelekan kita ini apakah sudah diampuni Allah atau belum, kita nggak tahu. Sahih kita istighfar, tapi kita ini modelnya kayak orang yang tidak butuh kepada Allah. Baru terasa kalau kita lagi ada kesulitan, baru kita ingat pada Allah. Ini masalahnya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita sekalian dan semoga kita diselamatkan dari neraka Jahannam dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Nasallallahu ta'ala taufiq wa sadad wa naqtafi bihadza al-qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barang siapa mengerjakan kejahatan maka dicapakan di hari kiamat. Pertanyaan saya, bagaimana ketika pelaku maksiat itu Allah terima tobatnya? Apakah dia akan melihat di hari kiamat tentang kejelekan atau kejahatan ataupun maksiat yang dia kerjakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang catatan amal kejelekan, ada khilaf di antara ulama. Maksudnya tentang kejelekan yang sudah kita taubat, apakah catatannya masih ada ataukah sudah hapus? Karena dalam surat Ar-Ra'd misalnya, atau dalam hadis Nabi juga ada al-hasanat yudhibnas sayyiat.
kebaikan menghapus kejelekan. Kalimat menghapus di sini, apakah maksudnya kejelekannya dalam catatannya langsung hapus, atau catatannya ada tapi di akhirnya diampuni Allah? Ini yang ada khilaf. Kemudian yang kedua, hisab bagi orang mukmin itu hanya arad. Arad itu ditunjukkan saja. Alaysa hadza dzambak? Bukankah ini dosamu? Alaysa hadza dzambak? Bukankah ini dosamu? Dirinci itu. Apa diinikan untuk ditunjukkan? Apa kata Allah? Unzur maq'adika minan nar qad abdalakallah bimaq'adika minal jannah. Lihatlah tempat dudukmu di neraka sudah digantikan dengan tempat dudukmu di sorga. Wa ana aghfiruka al-yaum, kata Allah. Saya ampuni dosa kalian. Dan orang ini dimasukkan ke dalam surga. Itu arad. Tapi kalau adabnya atau kalau hisabnya nukis, menukisal hisab udzib. Siapa yang hisabnya diteliti, maka dia akan disiksa. Kalau mukmin cuma diperlihatkan. Makanya di antara tafsiran yang lain, seorang mukmin akan melihat dosa-dosanya begitu banyak. Tapi kemudian apa? Allah sudah ampuni. Dalam hadis bitaqah, dia meyakini bahwa dirinya akan celaka. Tapi ternyata ada bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah, waktu ditimbang lebih berat bitaqahnya daripada dosa catatan amal baik buruk dia. Makanya ada khilaf di sini, atau orang menyebutkan yang ditimbang itu tiga macam. Pertama yang ditimbang adalah amalannya, dan ini sahih. Faman sakulat mawazinuhu, yang ditimbang amalannya. Yang kedua yang ditimbang buku catatan amalannya, kitab catatan amalannya, karena itu ada bitokoh tadi. Dan yang ketiga adalah berat badannya. Yang ketiga ini yang agak kita susah memahaminya. Kenapa ada pendapat ulama yang begitu? Iya, karena nanti akan ada orang yang tidak lebih berat dari sayap nyamuk waktu ditimbang di hadapan Allah. Bisa jadi tubuhnya sangat besar, tapi tidak ada kebaikan, maka dengan sayap nyamuk pun tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Bukan berarti ini aib bagi yang gemuk, ya, bukan, tidak ada aib, dan tidak ada keutamaan antara yang kurus dari yang gemuk dan yang lain. Karena para sahabat pun, Ali bin Abi Thalib dalam beberapa riwayat tubuhnya pendek dan gemuk. Makanya berhadapan dengan seorang Quraisy di perang Khandaq, itu duel antara Ali dengan dia. Umar bin Khattab badannya tinggi besar. Kalau dia naik keledai, kakinya itu di tanah, ya kan? Kegusur artinya tadi. Dan Nabi SAW la tawil wala qasir. Nabi tidak tinggi, tidak pendek, tidak gemuk, tidak juga kurus, dan seterusnya. Intinya ya sekalian, yang tadi antum sampaikan, kejahatan kita atau dosa-dosa kita, yang penting kita istighfar, tinggalkan kejelekan. Adapun urusan apakah catatannya masih ada, nanti kita tunggu saja nanti. Kalau kita bertaubat, insya Allah dihapuskan. Dan yang tadi pun tidak masalah, karena arad hanya ditunjukkan saja. Ini dosa engkau, iya dosa engkau. Tapi Allah ampuni kesalahan terakhirnya. Makanya kenapa jadi penting saya dan antum khawatirnya waktu ditimbang, ternyata amal baik buruk kita sama. Berarti kan butuh kebaikan. Ternyata ada satu kebaikan yang dianggap kecil. Kita pernah ngambil paku di jalanan waktu mau ngaji ke sini, itulah yang membuat dia masuk surga. Mungkin. Semoga Allah merahmati, ada seorang ikhwan di jalan beraspal dan naik sepeda motor. Ternyata dia berhenti di pinggir jalan, dia balik lagi tuh ada sekitar mungkin 30 meter, lari-lari balik. Hanya untuk mengambil sebuah paku yang panjang, mungkin itu paku jatuh dari truk atau dari apa, yang memungkinkan akan melukai ya ban motor orang yang lewat. Itu pun kalau tidak membahayakan tentunya kan, karena jalannya sepi kebetulan. Tapi itu amalan kebaikan. Atau satu orang yang ada di satu daerah, satu masjid, dia cacat. Untuk berbuat yang lain-lain tidak bisa dilakukan. Tapi dia punya kelebihan, walaupun dia cacat,
dia membalik-balikan sandal orang yang datang ke masjid, sementara dianya tidak bisa naik tangga di masjid karena dia cacat. Jadi sholatnya juga di area luar masjid. Tapi dia balik-balikan itu sandal. Jadi kalau orang keluar dari masjid, jadi langsung bisa lurus. Kan sandal ngadep ke masjid kan gini, dibalik-balikan sama dia. Dijejerkan mana yang seragam, kanan dan kirinya. Itu pahala baginya. Karena itu mudah-mudahan kita mendapatkan yang lebih dari itu. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai anak bayi dan di rumah sering ada semut. Dan saya sering membunuh semut tersebut dengan alasan takut mungkin menggigit anak saya yang masih bayi. Apakah itu termasuk dosa kan? Dan jika memang berdosa, bagaimana cara? Ya, selama ada maslahat dan kita meyakini maslahatnya a'zam dan itu tak ada cara lain kecuali dibunuh, dibolehkan. Cuma Nabi pernah melewati satu jalanan, ada rumah semut yang dibakar, lalu Nabi bertanya, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang membakar rumah semut ini? Semua sahabat diam. Lalu Rasulullah mengatakan, "La'anallahu liman fa'ala hadza." Semoga Allah melaknat orang yang melakukan membakar rumah semut tanpa ada alasan. Nabi Sulaiman waktu lewat berkata dia kepada para semut, "Udkhulu," ya kan? "Masakinikum." Masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Yang berbicara bukan Nabi Sulaiman tapi pimpinan semut kepada rakyat semut lah begitu. Dan Nabi Sulaiman tersenyum karena dia mengerti bahasa binatang. Karena pasukan Sulaiman mau lewat, tidak mungkin dia menyadari bahwa di bawahnya semutnya keinjak, ya kan? Maka dari itu kalau semutnya menggigit atau mengganggu, maka boleh seseorang untuk membunuhnya. Tapi kalau tidak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada alasan apa-apa, ada baiknya kita berusaha untuk membiarkan. Saya pernah bawa semut, Iwan, tidak sengaja, umroh. Saya yakin itu semut terbawa dari Indonesia karena di Madinah saya belum pernah lihat semut. Semut itu ada di tas. Saya yakin itu dari Semarang. Akhirnya saya pesan sama dia, jangan keluar dari tas. Dikasih permen Kopiko kalau nggak salah. Kenapa saya nggak keluarkan di Madinah atau di Mekah? Saya cuma ingat semut ini mungkin punya keluarga. Jangan-jangan istrinya ada di Semarang. Akhirnya alhamdulillah bisa dibawa pulang lagi dan dia hidup. Karena di tasnya itu, tasnya Masya Allah. Semut tidak bisa keluar, tapi angin dan lain bisa masuk. Sampai di sini dilepaskan lagi. Kayaknya dia cerita sama teman-temannya. Aku kemarin ke Madinah lalu ke Mekah. Bukan Pak, umroh Pak. Mungkin dia cerita, aku di pesawat ditaruh di kabin. Tasnya kan di kabin. Mungkin temannya akan bilang, apa iya? Iya. Dan saya foto juga tuh, ada fotonya. Ya. Artinya kalau yang seperti itu bisa dilakukan, maka lakukanlah. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, kita kesulitan. Ada di sampah banyak semut, sementara kita harus bakar sampah tadi. Berusaha diusir dulu, habis itu ketika dibakar ada yang terbakar, kita istighfar kepada Allah. Sekarang semutnya ada di madu. Kita mau minum madunya, gimana caranya? Ya sebetulnya kita yang salah, madunya terbuka mungkin, ya kan? Tapi intinya saya kira antum jauh lebih tahu, termasuk yang tadi, ya kalau kira-kira menggigit anak kita dan yang lain, insya Allah kayaknya itu nggak ada masalah. Tapi kalau bisa, ya dicari yang lebih aman dari itu, misalnya kita lebih menjagain, apa mungkin dikasih. Jadi tidak membunuhnya, tapi membuat dia terusir darinya. Karena dalam satu rumah, saya yakin jumlah semut lebih banyak dari jumlah penghuni rumah. Dan ternyata jumlah semut bisa jadi lebih banyak dari jumlah orang di muka bumi ini. Dan kelebihan semut, apa ya Bang? Dia tuh tidak jelas mana bapaknya, mana adiknya, mana istrinya, mana anaknya. Ya kan? Ya, dan dalam Quran ada satu surat dan dia adalah surat An-Naml dan dia artinya semut. Mungkin itu jawabannya, sekira demikian. Cukup ya.
Nasallallahu taala taufik as-sadad, dan semoga Allah taala memberikan kita rahmat. Dan cukup apa yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.